Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang ingin membahas apa itu hierarki dan sistem dan perintah dasar Windows. Jadi hierarki itu merupakan suatu proses atau tahapan-tahapan yang terjadi sebuah sistem. Beberapa tahapan itu yang pertama adalah user, kedua sistem aplikasi, ketiga bahasa program, keempat sistem operasi, terus bahasa arah rendah mesin atau bahasa rakitan, dan yang terakhir yaitu hardware. Struktur sistem operasi itu ada 3 jenis file yang terdapat di dalam sistem operasi. Yang pertama, FAT16. Jadi file ini diperkenalkan pada tahun 1981 melalui MS-DOS. Jadi pada saat itu file ini diperuntukkan untuk mengatur file atau floppy drive saja. Tapi semakin berkembang sehingga juga dapat mengatur file pada hard disk. Terus yang kedua FAT32. FAT32 ini merupakan perkembangan dari FAT16. Jadi kemampuan hard disknya tuh lebih baik. Seperti kebalikannya dari FAT16, FAT32 ini tidak dapat digunakan oleh sembarang sistem operasi. Dengan kata lain, tidak semua sistem operasi menggunakan sistem file ini. Dan yang ketiga, NTFS, yaitu terobosan yang benar-benar berbeda dari FAT16 dan FAT32. Seperti beberapa sistem file ini sudah mendukung kompresi file, enkripsi data, dan closure data, dan peningkatan security-nya juga lebih baik. Jadi NTFS ini merupakan kepanjangan dari New Technology File System yang digunakan hanya pada Windows NT dan semua keluarganya. Struktur files Windows. Jadi My Computer itu sebagai rootnya yang terdiri dari partisi C, D, dan E yang dapat digunakan oleh user kecuali C yang otomatis tempat penyimpanan file sistem operasinya itu sendiri. Jadi directory C Windows itu pada directory ini terdapat semua sistem operasi seperti device driver, registry, dan aplikasi program-program yang digunakan Windows itu sendiri. Yang kedua, directory C atau program files yang fungsinya menyimpan program-program yang telah diinstal pada SO Windows. Dan ketiga, directory My Document, yaitu berisi semua data dokumen yang dimiliki oleh pengguna. Terus manajemen memori Windows. Jadi apa sih manajemen memori itu? Jadi manajemen memori itu adalah tindakan atau mengelola memori komputer. Fungsinya untuk menyediakan secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan mereka dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak diperlukan. Jadi ini sangat penting untuk sistem komputer canggih di mana lebih satu proses mungkin berlangsung setiap saat. Dan fungsi manajemen memori itu sendiri yaitu untuk mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai, terus mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mendealokasikan memori dari proses telah selesai, dan mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk.
entitas memori itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama, user DRAM atau RAM yang dipakai, dan yang kedua, CD-RAM atau sebagai simpanan sementara untuk aplikasi jika digunakan kembali, dan free RAM yang tidak dipakai, dan swap memori tambahan menggunakan hard disk. Lanjut, pemetaan file. Jadi pemetaan file ini diperlukan secara teratur sehingga bisa mendapatkan akses ke sumber daya dan mendata dari dalam diri mereka. Dan pemetaan file ini secara dasar mengerti bagaimana jalannya proses-proses yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan saat melakukan manajemen memori pada Windows. Terus manajemen memori pada Windows. Keuntungan dari menggunakan virtual memory itu, yang pertama, lalu lintas proses input dan output akan menjadi lebih rendah sehingga proses lebih cepat. Yang kedua, penggunaan memori fisik akan lebih sedikit dan tidak akan terjadinya error sistem, dapat menambah jumlah pemakai yang akan ditangani, dan memori virtual dapat diatur melebihi kapasitas memori fisik. Jadi pada Windows kita bisa memanage memori melalui Task Manager dengan cara klik Ctrl Shift plus LSC atau melalui Ctrl Alt Del dan pilih Start Manager. Dan yang ketiga, melalui klik kanan pada taskbar dan pilih Task Manager seperti pada gambar ini. Jadi perintah dasar Windows itu ada beberapa. Yang pertama, perintah shortcut, dan yang kedua, perintah run Windows. Perintah run Windows ini digunakan untuk memanggil suatu program ketika pengguna memasukkan perintah atau kata kunci tertentu. Yang ketiga, command prompt Windows. Aplikasi command line interpreter yang tersedia sebagian besar sistem operasi Windows ini digunakan untuk menjalankan perintah yang dimasukkan. Dan untuk menggunakan command prompt ini, Anda memasukkan command prompt command yang valid bersama dengan parameter opsional apapun. Perintah harus dimasukkan ke command prompt yang tepat. Syntax yang salah atau salah mengeja dapat menyebabkan perintah gagal atau lebih buruk. Sejumlah besar perintah ada di command prompt ini, ketersediaannya berbeda dari sistem operasi ke sistem operasi. Mengikuti daftar perintah itu akan membuktikan bahwa ada banyak perintah yang dapat digunakan di command prompt, tetapi tidak semuanya digunakan sesering yang lain. Jadi contoh yang sering digunakan lebih umum pada command prompt ini adalah chckdsk, copy, ftp, del, format, ping, attrib, net, dir, help, dan shutdown. Sekian dari saya. Salah kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.